Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Rahma di PJJ kita hari ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan belajar jarak jauh, masih membahas tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ya, hari ini materi apa yang akan kita pelajari? Adakah di antara kalian yang sudah mengetahuinya? Baik, Bu Rahma akan menjelaskan terlebih dahulu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang macam-macam kata tanya dalam bahasa Indonesia, serta nanti akan tersedia teks bacaan dan kita akan membaca bersama-sama serta menjawab pertanyaannya. Lalu yang kedua, kita masih membahas tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Portugis. Dan yang ketiga adalah kita membahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia dan faktor penyebab keberagaman itu. Nah, terlebih dahulu silakan kalian persiapkan buku serta alat tulis agar memudahkan kalian dalam belajar. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang sistem sewa tanah? Ya, sistem sewa tanah adalah peraturan yang diberlakukan oleh bangsa Belanda di mana menganggap bahwa semua tanah garapan petani adalah milik negara, sehingga para petani harus membayarkan pajak kepada negara. Hal ini tentu merugikan masyarakat Indonesia pada kala itu. Nah, ternyata selain peraturan itu, ada beberapa peraturan lainnya yang sangat merugikan Indonesia. Apakah itu? Ya, ada satu sistem lagi, ini namanya sistem tanam paksa. Apakah sistem tanam paksa itu? Nah, untuk mengetahuinya, marilah kita membaca teks bacaan berikut bersama-sama dengan suara nyaring. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali dilaksanakan di Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Kelapa merupakan tanaman utama di Minahasa. Pelaksanaan tanam paksa membuat rakyat Indonesia lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Akibatnya, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon, dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah dengan memberikan pendidikan bagi rakyat Indonesia, membangun saluran pengairan atau irigasi, dan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Nah, sekarang marilah kita menjawab pertanyaan bersama-sama. Apa saja jenis tanaman yang wajib dalam sistem tanam paksa? Ya, apa jawabannya anak-anak? Betul sekali. Kopi, lada, kelapa, dan lain-lainnya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang menciptakan sistem tanam paksa? Ya, jawabannya adalah Johannes van den Bosch. Pertanyaan yang ketiga, di mana daerah yang diharuskan menanam kopi dalam sistem tanam paksa? Jawabannya adalah Sumatera Barat dan Minahasa.
Berikutnya, mengapa sistem tanam paksa mengalami banyak kecaman dari berbagai pihak? Jawabannya, karena menyebabkan gagal panen, menciptakan wabah penyakit, dan bencana kelaparan di beberapa tempat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara balas budi bangsa Belanda terhadap rakyat Indonesia yang diusulkan oleh Douwes Dekker? Cara yang diusulkan oleh Douwes Dekker adalah dengan memberikan pendidikan, membangun saluran pengairan, dan melakukan transmigrasi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca bersama-sama teks dengan nyaring dan kita juga sudah menjawab pertanyaan terkait teks tersebut. Nah, jika kita cermati dalam pertanyaan tadi, ada beberapa kata tanya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan jika kita ingin menanyakan tentang peristiwa atau kejadian. Lalu kata tanya yang kedua yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan saat kita ingin menanyakan nama orang atau pelaku. Kemudian kata tanya yang ketiga adalah di mana. Kata tanya di mana kita gunakan jika kita ingin menanyakan tempat. Lalu yang keempat adalah kata tanya kapan. Saat kita menggunakan kata tanya kapan berarti kita sedang menanyakan waktu. Kemudian yang kelima adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya ini digunakan saat kita ingin menanyakan tentang keadaan atau cara atau langkah-langkah. Kemudian yang keenam adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Setelah kita mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kolonial Belanda, sekarang kita akan mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Portugis. Kala itu, Portugis menempati dua lokasi yang ada di Nusantara, yaitu di Malaka dan di Ternate. Nah, kita akan membahas dahulu perlawanan rakyat Malaka terhadap Portugis. Pada awalnya, rakyat Malaka menyambut dengan baik kedatangan Portugis. Tetapi lama-kelamaan Portugis menampakkan sifat aslinya, yaitu serakah dan ingin menguasai perdagangan. Oleh karena itulah, rakyat Malaka tidak menyukai kedatangan Portugis dan melakukan perlawanan. Setidaknya ada 3 perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Malaka. Perlawanan pertama dipimpin oleh Sultan Ali Mugayat Syah yang berhasil membebaskan Aceh dari Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Syah, dan yang ketiga adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan raja kerajaan Aceh yang sangat terkenal melawan dengan keras kedatangan bangsa Portugis. Selain menduduki Malaka, bangsa Portugis juga menduduki Ternate. Awalnya, rakyat Ternate menyambut dengan baik kedatangan Portugis, namun lama-kelamaan bangsa Portugis menampakkan sifat aslinya yaitu serakah, ikut campur urusan kerajaan, membenci agama rakyat Ternate, dan sewenang-wenang terhadap rakyat. Hal inilah yang membuat rakyat Ternate melakukan perlawanan. Ada 3 kali perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Ternate terhadap Portugis. Perlawanan yang pertama dan yang kedua dipimpin oleh Sultan Hairun. Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh pada saat perlawanan yang kedua. Lalu terjadilah perlawanan yang ketiga yang dipimpin oleh Sultan Bahabullah. Sultan Bahabullah adalah putra dari Sultan Hairun dan yang berhasil mengalahkan bangsa Portugis. Anak-anak, bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman sosial dan budaya. Apakah budaya itu? Ya, budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Budaya mempunyai 3 wujud. Yang pertama adalah gagasan atau ide. Ini bisa berupa kepercayaan, lalu yang kedua berupa tindakan, misalnya upacara adat, seni pertunjukan, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah benda, misalnya adalah pakaian, senjata, dan sebagainya. Nah, budaya-budaya daerah inilah yang melahirkan budaya nasional. Indonesia terkenal mempunyai banyak sekali budaya daerah. Nah, anak-anak, tahukah kalian mengapa Indonesia ini masyarakatnya begitu beragam? Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia antara lain 1. Faktor keturunan meliputi ras dan suku. 2. Faktor perbedaan kondisi geografis.
Dan yang ketiga, faktor pengaruh budaya luar. Terdapat 4 ras yang ada di Indonesia. Pertama, adalah ras Papua Melanezoid yang terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Ras yang kedua yaitu ras Negroid yang terdapat pada masyarakat Semang di Semenanjung Malaka dan masyarakat Mikopsi di Kepulauan Andaman. Ras ketiga, ras Wedoid, terdapat di Siak Riau, Sumatera Selatan dan Jambi, Pulau Muna, Pulau Enggano, dan Pulau Mentawai. Ras keempat adalah ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi 2, yaitu ras Melayu tua yang terdiri dari suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak, serta ras Melayu muda yang terdiri dari suku Bugis, Madura, Jawa, Bali, dan lain sebagainya. Anak-anak, sampailah kita pada akhir pembelajaran. Marilah kita membuat kesimpulan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Nah, sekarang adalah tugas kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Silakan kerjakan dengan baik. Dan jika sudah selesai, silakan upload ke Google Classroom kelas kita. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.